Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan membahas materi tahapan budidaya ikan hias di materi prakarya kelas 9 aspek budidaya. Kita akan belajar sama-sama. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian mampu memahami tahapan dalam budidaya ikan hias. Nah, dalam tahapan budidaya ikan hias, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menentukan jenis ikan budidaya dan sudah menentukan persiapan wadah dalam proses budidaya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian melanjutkan tahapan pada proses penentuan sarana dan alat budidaya serta pemeliharaan sampai pemanenan. Nah, kita lanjutkan ya untuk penentuan sarana dan alat budidayanya. Nah, di sini ada bahan atau sarana budidaya. Nah, yang pertama bisa kalian lihat di situ ada benih ikan. Kemudian ada pakan alami ikan. Yang ketiga ada tanaman air dan obat-obatan. Nah, kenapa sih kok ada benih ya? Yang jelas kalau kita mau membudidaya ikan, kita harus punya bahan ikannya terlebih dahulu. Kalian menentukan jenisnya dulu. Ikan apa yang akan kalian budidaya. Nah, ambil benih ikannya itu. Nah, kemudian pakan ya tentunya. Kemudian ada tanaman air. Di sini tanaman air berfungsi untuk memberikan nutrisi atau perlindungan dalam budidaya ikan hias. Nah, kemudian alat-alat yang dibutuhkan ada wadah budidaya seperti akuarium, bak terpal atau fiber, toples atau baskom. Ini disesuaikan dengan jenis ikan yang kalian pelihara di rumah. Yang kedua ada instalasi aerasi. Nah, instalasi aerasi di sini berfungsi untuk mengatur kadar oksigen yang ada dalam air wadah budidaya ikan kalian. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga ada seser atau saringan. Nah, bisa kalian lihat alat-alat yang dibutuhkan ada akuarium, aerator ya berupa selang dan filternya, kemudian ada batu aerasi dan seser atau saringan untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada dalam akuarium seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses budidaya pembesaran ikan hias. Nah, yang pertama ada pemberian pakan. Benih ikan hias diberi pakan artemia, bahkan cacing sutra atau tubifex yang diberikan selama 3 kali sehari dengan jumlah pakan 3-5% dari berat total ikan tersebut. Saat pemberian pakan diberikan pada pukul 07 ya, jam 7, jam 1 dan jam 5. Jadi ada jeda. Ya, seperti itu. Kemudian pakan untuk benih yang berukuran kecil yaitu tubifex yang dicincang kutu air ataupun jentik nyamuk dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali setiap hari. Pakan alami dijadikan pilihan karena pakan alami itu memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, pakan alami memiliki kandungan protein yang tinggi. Yang kedua, pakan alami memberikan pada ikan dalam kondisi hidup. Pakan alami yang bergerak membuat perhatian ikan itu untuk memakannya. Yang ketiga, pakan alami sesuai dengan bukaan mulut ikan sehingga ikan tidak kesulitan saat memakannya. Seperti itu. Nah, untuk proses pemeliharaan bisa kalian lihat di situ pemeliharaan kualitas air itu juga harus dijaga. Proses pemeliharaan ikan hias air tawar dalam wadah budidaya akuarium dengan cara penyiponan atau penyadotan minimalnya itu 2 kali sehari ya, pemberian pakan ikan dan pengecekan kualitas air. Nah, pada gambar tersebut penggantian air itu minimal 2 minggu sekali atau ketika air sudah mulai
terlihat keruh. Untuk mengurangi tumbuhnya penyakit, harus dilakukan pengukuran kualitas air, mencakup suhu, tingkat keasaman, dan oksigen yang terlarut. Nah, untuk mengukur suhu bisa kita menggunakan termometer. Untuk mengukur tingkat keasaman, kita bisa menggunakan pH meter. Nah, yang ketiga, pengendalian hama penyakit. Yang pertama, ada penyakit bintik putih. Jasad penyebab penyakit bintik putih adalah Ichthyopyurus multifilus. Nah, bisa kalian lihat ya pada gambar ya. Itu ada contoh ikan yang terkena penyakit ik ini ya, dari bakteri ini. Nah, penyakit ini sering disebut dengan nama atau white spot ya. Gejala klinis yang ditunjukkannya adalah bintik putih baik pada kulit, sirip, mata, dan insang yang sering terjadi pada ukuran kecil atau pada masa-masa benih. Kasus infeksinya lebih sering pada kondisi ikan dengan kepadatan tinggi, dengan suhu air rendah lebih dari 25 derajat Celcius. Nah, penanggulangan parasit dilakukan dengan cara pencegahan, yaitu mempertahankan kualitas perairan dalam keadaan yang optimal, antara lain cukup oksigennya, mengurangi kepadatan, serta mempertahankan suhu airnya. Kemudian, pengobatan dapat dilakukan dengan cara merendam ikan yang terinfeksi dalam suatu wadah pada larutan campuran formalin. Itu takarannya 25 mm kubik air dalam malasid green oksalat sebesar 0,15 gram per meter kubik ya, dalam air selama kurun waktu 24 jam atau 1 hari. Nah, kemudian yang kedua ada penyakit trichotillomaniasis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Trichodina spesies Trichodina. Nah, bisa kalian lihat ya, itu pada ikan. Jadi parasit ini banyak terjadi pada ikan ukuran benih. Apabila berada dalam keadaan stres yang disebabkan antara lain oleh kepadatan tinggi, penanganan yang kurang sempurna, pemberian pakan yang kurang tepat, mutu maupun jumlahnya, terutama pada keadaan temperatur rendah. Gejala klinis yang ditunjukkan adalah ikan yang terinfeksi biasanya menggosok-gosokkan badannya pada dasar atau dinding bak atau kolam. Ya, seperti merasa seperti gatal seperti itu. Nah, bagaimana sih cara penanggulangannya? Itu dapat dilakukan dengan cara pencegahan, yaitu dengan penanganan yang sempurna, penerapan sanitasi wadah, serta manajemen budidaya yang sempurna. Nah, pengobatannya dilakukan dengan cara perendaman larutan formalin 25 mm per meter kubik dalam air selama 24 jam, atau akrifil afin dengan dosis 3 mg per liter air selama 15 sampai 30 menit yang dilakukan dalam bak atau wadah penampung. Nah, jadi tetap ada penyakit pada ikan yang kita pelihara. Oleh dari itu, kita harus menanggulangi dan mengobati jika ada gejala-gejala seperti ini. Yang ketiga, ada penyakit tetrahymena. Penyakit tersebut disebabkan oleh Tetrahymena piriformis. Dapat mengakibatkan infeksi kulit dan sirip. Nah, seperti itu ya. Organisme penyebab penyakit tersebut kalau dilihat dengan mikroskop berbentuk seperti buah bir. Gejala klinisnya adalah ikan yang terinfeksi menggosok-gosokkan tubuhnya pada dasar atau dinding bak, serta mengibas-ngibaskan siripnya. Pengobatannya dapat dilakukan dengan akrifil afin 3 mg per liter air dengan cara perendaman selama 15-30 menit. Yang keempat, penyakit cacing. Nah, cacing tersebut biasanya terdapat pada insang maupun kulit. Cacing jenis Dactylogyrus spes ya, ini
dan Gyrodactylus sp serta Quadriacanthus sp merupakan parasit yang banyak menyerang ikan budidaya, terutama yang berukuran kecil. Nah, gejala klinisnya, frekuensi pernafasan atau gerakan insang bertambah cepat, ikan berwarna lebih gelap, dan sering menggosok-gosokkan tubuh pada dasar atau dinding bak. Lama-lama ikan akan menjadi kurus. Nah, penanggulangannya dengan mencegah terjadi infeksi, yaitu dengan mengurangi padat penebaran. Pengobatan juga dilakukan dengan menggunakan formalin 150 ml per meter kubik air dengan cara perendaman dalam wadah penampung. Nah, ini ada penyakit cacing ya yang sering dialami oleh ikan. Kemudian ada proses pemanenan. Benih ikan hias akan terbentuk warna pada saat usia sekitar 2 bulan. Setelah memiliki warna, ikan hias sudah dapat dipasarkan. Nah, panen total adalah panen yang dilakukan dengan cara menjual keseluruhan hasil budidaya tanpa sortirasi. Kemudian ada panen parsial. Panen parsial itu berdasarkan ukuran, umur, dan kelamin. Pada panen parsial dilakukan sortir atau dipilih dengan cara dipilih sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok atau centong sortir. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore karena suhu lingkungan lebih rendah dan stabil. Nah, kegiatan panen diakhiri dengan pengepakan yang dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Pengepakan terbuka adalah pengemasan yang bisa dilakukan pada pengiriman jarak dekat. Ikan yang akan dipasarkan dimasukkan ke dalam wadah terbuka, misalnya pada drum plastik. Sedangkan wadah tertutup adalah pengemasan yang dilakukan dengan memasukkan ikan ke dalam kantong yang berisi air. Dengan airnya itu sepertiga bagian dari kantongnya. Diikuti pemberian gas oksigen dan diikat ujungnya menggunakan karet gelang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika yang ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.